dari harga sekarang ke 150 tuh kurang lebih 50% kan. Iya, betul. Nah, dan itu 50% itu masih compound annual growth rate-nya Bitcoin including bear market-nya. Gitu. Jadi tahun demi tahun Bitcoin tuh dengan data 10 tahun ke belakang tuh masih kenaikannya tuh setiap tahun 50%. Jadi 150 menurut saya nggak sejauh itu, menurut saya pribadi. Terus kalau kita lihat smart money, Bitwise, Bernstein, Standard Chartered, itu mereka forecast 200 sampai 250 ribu Bitcoin. Iya. Kita discount aja lah 150, ya kan? Iya. Achievable tuh. Achievable. Lalu kita lihat demand-nya sekarang sebesar apa. Iya. Demand dari pemerintah, central bank, sovereign wealth fund, institusi itu ada dua, investment management company sama institusi seperti MicroStrategy yang dia sebenarnya bukan perusahaan investasi, tapi dia daripada pegang cash, mereka pegang Bitcoin di betul. balance sheet mereka. Iya. Halo, welcome back to Cuan Talks Ajaib Alpha. Yeay, tepuk tangannya mana guys? Yeay, akhirnya balik lagi nih Cuan Talks Ajaib Alpha buat nemenin kalian tentang bahas-bahas kripto dan yang lainnya. Nah, balik lagi sama aku seperti biasa, Vanessa. Dan kali ini aku ditemenin sama salah satu konten kreator kesayangannya Ajaib Alpha nih. Kira-kira bisa tebak siapa? Yang jelas ini dia ganteng banget, cool. Terus apalagi ya, pokoknya Hassemable lah. Kira-kira bisa tebak siapa? Ini dia, Kak Darta Wijaya. Yeay, tepuk tangan. Halo semua, halo. Baik Kak, sehat? Sehat, awalnya sih macet sedikit kesininya, cuman udah aman lah. Kakak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, cuman mau bilang thank you kepada Ajaib Alpha udah undang saya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari podcast kali ini. Bener, mantap banget nih Kak Darta. Fresh banget ya mukanya. Aduh. Oke, mantap. Kak Darta, sebelum kita memulai obrolan-obrolan kita yang pastinya bakal seru banget ini, aku mau nanya dulu Kak, akhir-akhir ini porto Kakak aman? 50-50. Soalnya aku ada alokasi 50% di Bitcoin. Sebenarnya kalau saya pribadi 50%, tapi kan saya punya fund juga tuh. Kalau untuk fund saya harus lebih aman 75% Bitcoin. Iya. Nah, lalu sisanya tuh 50%-nya saya ada sentuh meme coin. Dan kita tahu ya meme coin ini belakangan nih agak turunnya cukup dalam nih ya. Dan nanti kita akan bahas mungkin tentang meme coin gitu. Iya benar. Jadi masih 50-50 jadi 50-50 lah ya. 50-50 overall posisi yang meme coin minus, yang Bitcoinnya saya udah beli di 60 ribuan jadi plus gitu. Oh, mantap ya udah beli dari 60 ribu ya. Iya. Iya, soalnya kan akhir-akhir ini banyak banget nih, cukup banyak trader ataupun investor ajaib kripto, tepatnya yang banyak masuk meme kali ya. Pada kebakaran, turun gitu. Nah emang nih patut mungkin dicontoh nih Kak Darta gitu, alokasi portonya gitu ya. Iya, memang harus dibagi ya. Saya menggunakan portfolio strategy namanya barbell strategy. Jadi di mana kita taruh asetnya di lowest risk sama highest risk. Kita nggak sentuh yang middle. Kenapa? Karena yang middle ini resikonya tuh sebesar yang high risk, tapi di saat dia naik, returnnya tuh nggak sebesar yang high risk. Jadi nggak worth it untuk sentuh yang medium risk. Medium risk tuh seperti kayak altcoin yang market capnya udah billions gitu lah ya. Nah, jadi better kita sentuh yang low risk seperti Bitcoin, Ethereum, Sol. Sebenarnya Bitcoin aja. Ethereum underperform banget ya. Lalu sisanya langsung ke high risk asset seperti meme coin atau altcoin yang market cap-nya masih kecil. Itu yang bisa naik eksponensial seperti itu. Jadi kita harus seimbangin. Soalnya jika high risk-nya ini misalnya jatuh ke 0 ya, which bisa terjadi ya, drawdown 80% itu kan bisa terjadi di altcoin kecil kan. Betul. Nah, itu akan di-mitigate oleh low risk asset ini seperti Bitcoin gitu. Jadi harus diseimbangin dan sesuaikan dengan risk tolerance teman-teman masing-masing gitu. Iya, benar. Emang sebenarnya balik lagi harus do your own research. Tapi memang kalau misalkan dirasa nih sama teman-teman investor trader cocok nih sama alokasi portofolio Kak Darta, ya udah boleh juga. Oke Kak, sebenarnya di podcast kali ini kita bakal bahas seputar siklus narasi lah kripto di 2025 ini. Kira-kira apakah bakal tetap bullish gitu ya, karena banyak banget
banget investor dan trader yang masih bertanya-tanya dan masih belum bisa menerawang gitu. Kira-kira ini bakal bullish seperti akhir tahun 2024 kemarin atau enggak gitu. Nah, kalau menurut Kak Darta sendiri, kemarin-kemarin itu kan memang Bitcoin sempat mencetak all time high yang baru ya, bahkan melampaui $100.000 ya? Iya, 108 all time high-nya ya. Betul. Nah, tapi lama-lama di awal tahun 2025 ya, kalau nggak salah, dia turun lagi. Dan bahkan sempat juga di bawah 100.000. Nah, menurut Kak Darta itu penyebab penurunan ini tuh apa sih, Kak? Oke, kalau aku lihat sih secara kriptonya sendiri nothing is wrong ya. Secara regulasi pemerintah kita bisa lihat lomba-lomba mau beli Bitcoin ini. Sovereign Wealth Fund alokasi. Kemarin tuh yang baru Abu Dhabi barusan beli Bitcoin melewati ETF-nya. Gitu. Terus sekarang ini sudah ada 27 states yang mau bikin strategic Bitcoin reserve. Sebenarnya secara fundamental dan regulasi everything is fine. Kalau kita lihat secara teknikal juga sebenarnya Bitcoin tuh masih bullish, masih naik, lalu sekarang sideways aja. Sideways-nya di kisaran 95.000 lah. Sebenarnya secara teknikal itu juga masih higher high, higher low, belum ada indikasi bahaya gitu. Nah, kalau saya lihat mengapa Bitcoin belum mengalami kenaikan lagi atau mencetak all time high baru, itu menurut saya dua hal. Pertama, CPI itu naik 4 kali berturut-turut sejak bulan Oktober tahun lalu. Dari 2, sekian, sekarang tuh 3% data paling barunya. Nah, jika CPI naik, ya jika inflation naik, the Fed tuh akan tertahan untuk nuruni suku bunga. Dan kita butuh penurunan suku bunga supaya likuiditas meningkat dan itu likuiditasnya akan mendorong market ke atas. Nah, tapi karena CPI-nya naik nih, the Fed jadi agak tahan-tahan mau turunin suku bunga gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor yang menahan harga Bitcoin ya. Satu lagi apa? Penggerak utama aset bukan cuma Bitcoin tapi semua risk assets itu adalah global M2, global liquidity. Nah, global M2 ini sekarang mengalami penurunan, koreksi. Nah, jadi itu juga bisa dijadikan salah satu alasan mengapa Bitcoin sideways. Jadi secara makro menurut aku alasannya. Tapi secara regulasi, fundamental sih so far so good. Dan secara makro ini seiring berjalannya waktu sebenarnya akan makin baik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat forecast proyeksinya suku bunga, itu kira-kira akan ada 1-2 penurunan suku bunga tahun ini. Sebesar 50 basis point. Nah itu kan hal yang bagus. CPI diproyeksi turun untuk tahun 2025. Dan global M2 itu diproyeksi untuk naik. Cina nih, yang gede tuh dari Cina nanti likuiditasnya. Karena mereka harus cetak uang besar-besaran. Kenapa? Karena utangnya mereka besar dan ekonomi mereka tuh masih sangat lemah. Dan jika uang ya dicetak, makin banyak uang yang mengejar hal yang sama, itu artinya nilai barang-barang bukan cuma aset nih, tapi biaya hidup itu akan makin mahal. Sedangkan nilai uang kita tuh akan makin turun. Sebenarnya bukan biaya hidup kita yang mahal, tapi nilai uang kita tuh yang turun. Gitu. Dan otomatis barang-barang makin mahal. Aset, biaya hidup ya, makanan, sekolah gitu-gitu. Semua itu akan terus makin mahal karena uang kita tuh terus dicetak. Dan percetakan ini tuh nggak akan berhenti sebenarnya. Gitu. Ini terjadi di seluruh dunia. Gitu. Jadi itu dua alasan mengapa kripto saat ini sedang koreksi ya. Jadi memang emang sebenarnya nggak turun-turun banget gitu ya. Sebenarnya sampai 60.000 lagi. Sebenarnya nggak turun-turun banget. Cuman kenapa retail nih pada panik? Iya. Karena mereka pegang altcoin. Oh iya. Iya, Bitcoinnya mereka pikirannya apa? Bitcoin paling naik 50%, 100% tahun ini. Gua maunya yang bisa 1000% nih. Cari altcoin. Dan sekarang kita tahu altcoin tuh turun dalam banget karena Februari 3 tuh Ethereum kan Februari 3 tuh saya inget-inget bangun pagi-pagi jam 7 itu Ethereum drop 27%. Iya. Itu serem loh. Sampai sekarang masih banyak kok meme-meme soal Ethereum itu. Benar, itu serem, itu ya serem banget sih. Gila. Buat para trader gitu yang investor yang di luar sana udah pada nangis tuh kayaknya. Benar. Cuma nggak apa-apa. Ya memang itulah dunia trading. Iya. Betul ya. Itulah dunia trading. Nah, sebenarnya tadi kan Kak Darta itu sempat mention soal kalau The Fed itu memang mangkas suku bunga dari Oktober itu udah 4 kali ya?
CPI naik. CPI naik itu CPI udah. naik 4 kali betul tiap bulan. Iya betul. Nah itu agak bad news karena the Fed jadi gak mau buru-buru turunin suku bunga gitu karena inflation benar. masih hot dikiranya. Benar. Nah itu tadi Darta sempat mention itu. Nah terus memang kan sebenarnya pada tahun lalu ada Bitcoin halving, terus ada persetujuan ETF di awal tahun kalau nggak salah ya, di awal tahun. Terus juga balik lagi The Fed juga sempat mangkas suku bunga ya. Nah kalau misalkan di tahun 2025 ini kira-kira menurut Kak Darta nih, ada nggak sih sentimen yang bisa mendorong Bitcoin akan bullish lagi, bahkan melebihi all time high-nya di akhir tahun 2024 kemarin? Kalau secara regulasi dan fundamental ya sudah sangat-sangat baik ya. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Bitcoin kita punya presiden yang pro crypto, pemerintah yang pro crypto, dan SEC. Ya, yang pro crypto ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Betul. Soalnya dulu yang bikin orang sedikit takut ya mungkin ya untuk invest ke aset kripto ini itu karena takutnya di-ban pemerintah. Tapi sekarang pemerintah malah beli kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya secara regulasi udah green light ya, udah lampu hijau banget. Sentimen atau katalis yang kita tunggukan supaya bisa mendorong Bitcoin untuk mencetak all time high menurut saya secara makro. Ya, secara makro tuh kita mau likuiditas naik lagi. Nah, itu menurut saya akan datang ya 1-2 bulan ke depan. Karena kalau kita lihat siklus-siklus sebelumnya, setelah Global M2 naik nih, ya, di post-halving year, which is tahun 2017 dan 2021, di saat Global M2 naik, awalnya dia koreksi dulu. Nah, koreksi dulu, baru Global M2 mengalami kenaikan. Dan di saat Global M2 ini mengalami kenaikan, itu Bitcoin akan naik. Dan menurut saya itu alt season akan terjadi. Oh gitu. Nah iya nih pas banget. Aku juga lagi penasaran tadi kan Kak Darta mention kalau misalkan banyak investor dan trader itu yang masuk ke altcoin ya. Nah berarti Kak Darta itu percaya kalau alt season akan terjadi di 2025 ini? Yes. Kenapa? Simple aja. Setiap kali kita lihat alt season terjadi, itu selalu seiringan dengan kenaikan Bitcoin kan? Betul. Mau 2024 November kemarin, November Trump menang pemilu Amerika, ya kan? Bitcoin terbang. Betul. Tapi bukan cuma Bitcoin. Itu aset kripto lain yang kita kira udah gak akan naik lagi ya. Itu mengalami kenaikan semuanya. Iya. Misalkan seperti Cardano contohnya, XRP juga naik gila-gilaan. Kenapa? Karena Bitcoin itu benchmarknya. Jika Bitcoin naik itu sentimen positif untuk altcoin lainnya. Betul. Nah, jadi jika kita sudah tahu nih kemungkinan Bitcoin akan naik di 2025 berdasarkan banyak sekali alasan yang saya sudah jelaskan seperti makro, regulasi, fundamental, dan secara teknikal juga masih bullish. Jika Bitcoin mengalami kenaikan di tahun 2025 ini, maka altcoin juga akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikannya Bitcoin. Jadi untuk alt season terjadi menurut saya, itu Bitcoin harus pump dulu. Nah, Bitcoin pump, itu altcoin juga akan pump dalam waktu yang sama. Tapi, ya ini ada tapinya nih. Jadi siklus kali ini tuh beda dengan siklus sebelumnya. Kenapa? Ibaratnya gini, di 2021 altcoin tuh nggak banyak. Let's say kita punya 1 liter gelas, ya, 1 liter gelas, terus kita mau tuang nih ke 10 gelas yang lebih kecil. Itu kan bisa penuh kan ya, karena gelasnya cuma 10. Betul. Sekarang gelasnya ada 1000. Gitu. Jadi kita kalau mau tuang 1 liter, itu nggak mungkin semuanya penuh kan. Iya, maksudnya apa? Likuiditas yang diperlukan untuk pump semua altcoin ini, sekarang itu ada 11 juta token di kripto. Banyak banget. Gila itu. Iya, banyak banget. Untuk pump semuanya, itu likuiditas yang ada itu nggak cukup. Jadi apa yang akan terjadi adalah di saat alt season terjadi, nggak semua altcoin akan pump. Beberapa saja. Nah, yang mana yang bakal pump? Yang memiliki attention paling tinggi, yang memiliki komunitas paling kuat, dan yang memiliki menurut saya fundamental paling solid. Jadi nggak semua altcoin akan terbang gitu loh. Dan itu menurut saya adalah natural step untuk evolutionnya pasar kripto. Ada filternya nanti. Yang menang akan menang, yang kalah ya udah akan kalah gitu. Jadi pilihlah altcoin dengan baik. Karena nggak semua akan pump, karena likuiditasnya nggak cukup.
gitu. Beberapa saja altcoin akan pump. Nah, kan Kak Darta bilang kalau memang beberapa saja altcoin yang akan pump gitu ya. Cuma mungkin trader sama investornya Ajaib Alpha juga penasaran nih, kira-kira di sektor apa sih dan narasi apa yang kira-kira punya kriteria faktor-faktor yang tadi Kak Darta bilang tuh. Oke. Mungkin bisa di real world asset kah, atau AI, atau bahkan meme coin gitu ya. Meme coin aja sekarang juga udah banyak banget loh Kak, tokennya kan udah berjuta-juta. Menurut Kak Darta yang mana tuh Kak, sektor mana? Nomor satu sih pastinya layer 1 ya. Layer 1 tuh Ethereum, Solana, not financial advice ya teman-teman ya. Disclaimer on. Ethereum, Solana, Sui, Hyperliquid ya. Jadi 4 layer 1 ini menurut saya akan do well. Yes, saya tahu Ethereum tuh underperform banget, tapi sekarang Trump itu World Liberty Finance-nya tuh lagi akumulasi Ethereum gede-gedean. Bahkan posisi utama mereka itu Ethereum. Dan Trump itu bukan orang yang bodoh lah ya. Dia tuh punya tim analis, dia punya tim asset manager yang pastinya tahu ini prospek aset kriptonya ke depan bagaimana gitu. Jadi Ethereum menurut saya will do okay this year. Selain layer 1, menurut saya sih meme coin masih ada harapan menurut saya. Cuman sekali lagi gak semua altcoin dan gak semua meme coin akan pump. Hanya meme coin tertentu saja nih yang sudah manage membangun komunitas. Karena kalau kita analisa meme coin itu kita nggak bisa lihat use case-nya dari segi material. Use case meme coin itu psychological. Jadi kalau kita lihat altcoin lain itu kan wah teknologi ini, block deck lah, modular chain gitu kan. Kalau meme coin itu use case-nya tuh lebih ke komunitas. Membangun komunitas gitu loh. Nah, jadi meme coin yang akan terbang itu yang memiliki komunitas paling kuat. Cek sosial medianya, cek di Twitter, di X itu kira-kira meme coin apa yang paling dibahas gitu, yang memiliki followers paling banyak gitu, yang memiliki member grup Telegram paling banyak. Nah itu kira-kira akan duel ya. Jadi selain layer 1 meme coin, AI pastinya akan duel karena menurut saya AI is the next big thing ya. 2000 tuh kita punya email dan e-commerce, 2010 social media. 2020 ini this is the rise of AI. Dan bahkan negara tuh sedang mengalami yang namanya AI race. Gitu. Jadi AI will do well menurut saya. Pastinya ya utility-nya ada, use case-nya ada, hype-nya pun juga ada, attention-nya pun juga ada. Dan di mana ada attention yang besar, money akan flow ke situ. Dan jika money flow ke situ itu pump. Gitu. Meme coin, layer 1, AI, kalau untuk RWA sih menurut saya belum se-bullish itu saya gitu. Jadi kurang lebih 3 sektor itu ya yang saya cukup bullish. Oke. Layer 1, meme coin dan AI gitu ya. Itu yang sektor altcoin yang kiranya akan bullish ya ketika nanti Bitcoin juga bullish gitu. Nah, terus aku juga penasaran nih Kak Darta. Kan kita seperti kita tahu ya, biasanya tuh udah ada siklus Bitcoin halving gitu selama 4 tahun misalkan kayak setahun setelah Bitcoin itu halving biasanya bullish ya gitu. Nah, apakah siklus-siklus 4 tahun itu masih bisa kita jadiin acuan kah untuk kita berharap kalau misalkan tahun ini bullish atau malah sebaliknya gitu, atau itu udah nggak bisa dijadikan acuan Kak? Oke, jadi saya mau bilang 2 hal nih. Yang pertama tuh this is tricky karena sekarang fundamental Bitcoin itu cukup berubah. Dulu kan partisipannya tuh retail versus retail. Sekarang udah ada 2 party baru yang masuk. Yang pertama tuh institutional sejak tahun lalu, dan sekarang government. Jadi now it's retail versus institution versus government. Nah, jadi dengan perubahan fundamental ini menurut saya kemungkinan ada perubahan dalam siklusnya. Bisa-bisa siklusnya lebih pendek, bisa-bisa siklusnya lebih panjang juga gitu loh. Nah, selain itu siklus 4 tahun ini menurut saya itu kena efek tuh karena halving ya kan. Di mana block reward dipotong setengah, supply menurun, dan jika supply turun, demand tetap sama, harga akan naik. Nah, tapi Bitcoin ini demand-nya nggak sama. Bitcoin tuh demand-nya lagi terbang. Sedangkan supply-nya tuh seiring waktu tuh hanya akan menurun. Jadi sebenarnya menurut aku tuh Bitcoin is like gold. Dalam gold and property langka. Seiring waktu dia akan terus mengalami kenaikan. Seiring dengan depresiasinya mata uang fiat.
Jadi back to your question, menurut aku sih karena sudah banyak perubahan fundamental, untuk cycle ini menurut aku siklus 4 tahun akan terulang, which means tahun ini bullish, tahun depan bearish ya kan ya. Tapi menurut aku seiring waktu dan seiring dengan Bitcoin menjadi aset yang lebih besar, ya, diminishing returns juga akan terjadi, di mana dulunya lebih volatile, sekarang lebih kurang volatile. Dulu tuh per tahun kenaikannya bisa 50% ke atas, ke depan dia akan turun ke 45, 40, 35 gitu. Nah, jadi itu. Tapi sebenarnya sebagai investor atau trader, aliran aku ya, sebenarnya kita nggak pernah coba prediksi masa depan. Kita cukup mengetahui apa yang terjadi sekarang, dan kita ikuti apa yang terjadi sekarang. Jika saat ini sekarang data-data dari technical, fundamental, on-chain, makro masih mengatakan bullish, kita tidak ada alasan untuk ketakutan. Yang bikin ketakutan apa sih sebenarnya? Emosional retail dan psikologi yang nggak sehat. Itu doang. Kalau secara data kita bisa lihat nggak ada data yang bahaya, atau setidaknya belum ada, Kak. Gitu. Technical aman, on-chain, MVRV Z-score masih jauh dari level di mana dia kemarin mencetak top di 2021. Secara makro, kita udah tahu likuiditas akan naik, CPI kemungkinan turun, dan suku bunga kemungkinan masih ada 1-2 kali lagi rate cuts tahun ini. Sehat sebenarnya data-data. Gitu. Cuman retail tuh kurang bisa sabar, apalagi di saat market konsolidasi seperti ini. Kiranya kayak, aduh ini kok nggak naik-naik sih gitu. Kapan naik? Gitu kan. Jadi sebenarnya butuh kesabaran aja dan latih mental, latih psikologi supaya tetap objektif. Jangan melakukan keputusan beli atau jual aset kripto berdasarkan suara hati. Gitu. Suara hati buat dunia asmara aja lah. Jangan buat di kripto. Gitu. Kalau di kripto kita harus objektif, kita lihat data yang sekarang seperti apa. Nah, data yang paling penting untuk dilihat itu 4 doang. Technical, on-chain, fundamental, makro. Itu. Menurut saya paling penting itu cuman technical sama makro. Gitu. Jadi, dan karena data itu masih mengatakan bullish, kita juga harus bullish gitu. Ibarat Bitcoin, kan tadi Kak Darto bilangnya properti langka ya, kayak prasasti gitu ya, yang udah sulit banget ditemukan tapi masih banyak yang masih mau, dan bahkan sekarang lebih banyak ya daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, walaupun juga tadi Kak Darto sempat bahas soal faktor makro ya, seperti regulasi yang sebenarnya sekarang itu baik-baik aja, very good ya, iya gitu. Kebijakan The Fed dan lain-lainnya, regulasi global semuanya itu masih baik-baik aja. Tapi kira-kira kalau kita persenin gitu, menurut Kak Darta berapa persen sih faktor makroekonomi ini sepenting apa gitu ya? Gitu, sepenting apa kira-kira bakal yang mempengaruhi Bitcoin bullish di tahun ini? Very very important. Menurut saya lebih dari 50% tuh emphasis saya. Ya? Di dalam keputusan saya lihat makro tuh emphasisnya tuh di atas 50%. Mengapa? Sebenarnya kalau analisa makro tuh cuma lihat satu hal aja. Kita harus proyeksi ini likuiditas akan naik atau turun. Kalau likuiditas naik, lihat datanya. Itu biasanya aset-aset risk seperti aset kripto, saham itu mengalami kenaikan. Di saat likuiditas menurun, 2022 bear market. Betul. Nah, jadi kita harus, karena menurut aku makro itu adalah indikator yang leading. Sedangkan teknikal itu kan yang masa lalu. Ini yang masa depan. Jadi kita forecast kira-kira likuiditas akan naik atau turun berdasarkan banyak data. Suku bunga ya, betul. Lalu inflasi, bisnis cycle, kira-kira bisnis nih lagi good atau lagi kesusahan gitu. Nah, terus ya banyaklah indikator seperti employment juga. Sekarang lebih banyak unemployment. Unemployment lagi naik atau unemployment lagi menurun. Kalau lagi menaik itu kan ekonominya kesulitan tuh. Ya kan? Benar. Jadi kita harus forecast likuiditas. Itu analisa makro yang paling penting sih. Gitu. Soalnya di saat likuiditas naik ya akan ada lebih banyak uang beredar. Nah, uang ini biasanya kalau nggak diinvest ke risk asset akan depresiasi nilainya. Ya kan? Karena lebih banyak uang mengejar jumlah barang yang sama.
otomatis nilai uangnya turun dan investor sekarang pintar, mereka mau hedge, mereka mau menjaga nilai harta mereka. Oleh karena itu mereka lari ke aset-aset seperti kripto, aset saham gitu-gitu. Jadi seperti itu. Penting, makro tuh penting. Iya, bahkan tadi Karta bilang lebih dari 50% ya. Yes. Ya, dan sebenarnya memang yang sudah-sudah juga sebenarnya kayak gitu sih ya. Faktor makroekonomi itu memang cukup mempengaruhi pergerakan Bitcoin dan kawan-kawannya. Yes, betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin soal forecast ramalan gitu ya, banyak banget pakar-pakar aset kripto nih yang udah bukan target sih ya, ngeramal lah. Kira-kira nanti Bitcoin tuh bakal nyentuh berapa sih di akhir tahun 2025 ini gitu. Bahkan ada yang sampai 150, sampai 250, aku lupa ada lagi. Ada yang 300 juga. Ada yang 300 ya, aku ya juga. Kita aminin lah ya. Iya. Aku lupa siapa aja pakarnya karena kemarin Iya. sempat baca-baca karena banyak banget ya, cukup banyak pakarnya banyak. yang nge-forecast gitu. Nah, kalau Saya dari pribadi. pandangan ya Kak Darta gitu, kira-kira kita bakal nyampe nggak Kak? 150 aja deh, 150. Nyampe. Kata aku Langsung nyampe. cepet banget jawabnya. Kata aku nyampe. Soalnya dari harga sekarang ke 150 tuh kurang lebih 50% kan. Iya, betul. Nah, dan itu 50% itu masih compound annual growth rate-nya Bitcoin including bear market-nya. Gitu. Jadi tahun demi tahun Bitcoin tuh dengan data 10 tahun ke belakang tuh masih kenaikannya tuh setiap tahun 50%. Jadi 150 menurut saya nggak sejauh itu, menurut saya pribadi. Terus kalau kita lihat smart money, Bitwise, Bernstein, Standard Chartered, itu mereka forecast 200 sampai 250 ribu Bitcoin. Iya. Kita discount aja lah 150, ya kan? Iya. Achievable tuh. Achievable. Lalu kita lihat demand-nya sekarang sebesar apa. Iya. Demand dari pemerintah, central bank, sovereign wealth fund, institusi itu ada dua. Investment management company sama institusi seperti MicroStrategy yang dia sebenarnya bukan perusahaan investasi, tapi dia daripada pegang cash, mereka pegang Bitcoin di betul. balance sheet mereka. Iya. Ini demand gila loh. Iya. Gitu. Jadi kalau Bitcoin nggak sampai 150 itu harus ada event yang cukup menggoyang market tuh. Iya. Gitu. Benar 150 aja Possible. Possible. Menurut saya possible. Cepet banget tadi Kak Darta Iya, jawabnya possible. nyampe. Dan saya kagetnya itu ya, soalnya saya nggak follow influencer terlalu banyak ya. Saya follow-nya tuh smart money. Kayak laporan-laporan BlackRock tuh saya baca. Bitwise tuh laporan Grayscale saya baca. Saya dengerinnya smart money. Nggak mau dengerin yang sesama retail ya, sorry to say ya. Soalnya saya tahu ini smart money akan terus menang. Karena market ini tempat main mereka. Dan kalau kita mau sukses, kita harus dengerin yang di atas kita kan. Dan yang lebih hebat dari kita. Betul. Jangan saya yang sok pinter. Saya dulu melakukan kesalahan itu. Masa sih dia bener gitu. Coba deh saya pelayan sendiri, ujung-ujungnya saya rugi uang, rugi waktu. Karena ya itu arogan sih sebenarnya ya. Mereka lebih pintar, harusnya saya belajar dari mereka dan ikutin mereka aja. Gak usah sok pintar sendiri. Jadi harus humble dulu dikit lah. Gitu. Iya benar, oke. Nah, kalau gitu, kalau misalkan memang Bitcoin nyampe nih di 150 atau bahkan mungkin bisa lebih ya dari 150. Nah, baiknya gitu ya menurut Kak Darta, trader dan investor itu mendingan hold dulu atau udah mulai profit taking gitu? Oke, jadi gini. Aku sistem tradingnya itu adalah long term trend following. Trend following itu strateginya apa? Kita akan terus mengikuti tren selama trennya masih sehat. Nah, dalam pasar non-crypto ya, non-aset kripto, biasanya kita akan terus tahan sampai trennya patah. Tapi kalau di aset kripto ini, biasanya dia kenaikannya tuh akan tinggi banget, dimana jika kita harus tunggu tren patah, itu kita akan menyia-nyiakan profit yang sangat besar. Gitu loh. Nah, jadi kita, kalau di aset kripto, aku agak modif sedikit sistemnya. Aku akan take profit di saat tren sudah masuk late stage uptrend namanya. Jadi tahap akhir uptrend. Biasanya tuh akan terjadi di 5-6 pump. Nah, Bitcoin bagaimana? Dari low-nya di tahun 2022-2023 itu kita cuma ada 4 pump. Dan artinya apa? Kita masih ada kemungkinan ya tahun ini, prediksi saya, not financial advice, menurut saya kita masih ada 1-2 pump lagi.
gitu. Oke. Dan Wah, mungkin itu juga the cukup next banyak sih ya, Kak. iya, mungkin the next pump itu 150 Oke. gitu. Pump pertama. The next pump. Pump pertama itu 2023. Oh Sekarang iya, kita udah the di next pump pump ya. keempat. Oh Nah, iya, jadi sorry. pump kelima ini Pump kelima menurut adalah saya tuh bisa ke 150.000. 150 Dan langsung. sebenarnya kalau market sudah di pump kelima itu sebenarnya sudah dikatakan cukup tua ya. Trennya sudah cukup tua. Iya. Dan sama seperti semua hal di dunia, yang naik tuh pasti ada turunnya. Karena dunia itu kan cyclical ya. Betul. Kadang malam ada matahari, ada bulan ya kan. Semua tuh ada rotasinya. Nanti trend uptrend tuh akan patah dan turun. Nah, itu rawannya tuh biasanya kalau aku lihat di semua aset ya, mau itu saham, komoditas, kripto, Bitcoin, altcoin, biasanya di pump kelima patahnya. Oke. Gitu. Nah, jadi kita the next pump itu adalah pump kelima. Jadi di saat ada pump selanjutnya boleh taking profit tuh menurut aku. Kalau sekarang mau taking profit, menurut aku tidak ada alasan kuat untuk take profit sekarang. Karena secara yang sudah kita bahas ya, makro on-chain, fundamental, solid, technical, masih bullish. Nah sekarang kita ada resisten nih, kita ada support di 89.000. Nah kalau itu jebol, boleh bungkus cuan sedikit. Karena kalau harga lanjut turun, setidaknya kita udah bungkus. Tetapi kalau harga tiba-tiba lanjut naik, kita tinggal masuk lagi ya kan. Iya. Tapi kalau lanjut turun nih, yang kita mau jaga gitu. Jadi sebaiknya bungkus dulu. Kalau jebol support 89.000 gitu. Ujung-ujungnya saya selalu ditanya nih, tambahan ya. Iya. Saya selalu ditanya, Coach, ini udah turun segini, cut loss atau hold gitu. Saya selalu bilang ke member saya dan murid saya harus cut loss. Kenapa? Karena kalau kita cut loss, kita mengamankan modal kita dan mencegah loss kecil menjadi loss besar. Itu ke satu. Kedua, jika market sudah berubah trennya, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Dan kita mau jaga supaya kerugian kita nggak terlalu besar. Jika harga tiba-tiba naik, kita tinggal dengan cepat masuk lagi. Karena kita bukan institusi, kita retail, uang kita nggak sebanyak mereka. Kita cepet langsung masuk lagi kan. Tapi kalau lanjut turun, boncos kita. Dan kalau modalnya udah keburu habis, kita udah nggak ada harapan untuk recovery. Iya. Jadi selalu cut loss, jika harga naik, kita tinggal masuk lagi. Tapi jika harga turun, nah itu kita mau mencegah boncos gitu. Jadi sebaiknya selalu cut loss gitu. Oke, jadi ya kalau bisa profit taking ya Iya, gitu. Nah, tadi aku juga mau nanya sama Kak Darta. Tadi Kak Darta bilang kalau ya memang sebenarnya keadaan makro, fundamental, teknikal, pokoknya baik-baik aja semua ya. Dan memang kita bisa pede lah gitu, Bitcoin akan sampai 150 gitu di selanjutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan memang ada event besar yang bisa menggoyangkan market, baru itu akan bisa jadi nggak bullish gitu ya. Nah, Yes. tapi kalau menurut Kak Dara sendiri sekarang kan memang lagi rame banget ya, ada perang dagang. Yes. Dan kita nggak akan tahu lagi regulasi akan berubah seperti apa gitu ke depannya. Nah, seberapa besar sih Kak Black Swan event ini ya gitu di 2025 ini bisa menggocek gitu ya tren bullish. Ya. Nah, ini saya udah pikir ini pas nyetir ke sini. Saya coba pikir-pikir what can go wrong? Yeah. Apa yang bisa membuat cycle ini pendek? Kalau 2021 apa yang terjadi? China ban Bitcoin mining. Itu hash rate langsung turun. Itu kan bahaya buat buat Bitcoin kan, secara security dan secara transaction confirmation. Nah, apa yang terjadi? Bitcoin turun tuh langsung 50%. Tapi sekarang probabilitas terjadinya ban Bitcoin mining itu menurut saya hampir 0%. Karena pemerintah di seluruh dunia udah embracing Bitcoin, udah menerima Bitcoin sebagai aset baru. China sekarang mengatakan Bitcoin itu adalah property. Gitu loh. Bitcoin is property. US beli mereka kan, beli banyak-banyak. Benar. Abu Dhabi, Norway, itu Bhutan, mereka beli Bitcoin tuh besar-besaran. Jadi kalau secara regulasi, Black Swan secara regulasi menurut saya kecil ya, sangat kecil kemungkinannya. Saya nggak mau bilang mustahil, soalnya di dunia tuh nggak ada yang nggak mungkin lah ya. Jadi menurut saya bilangnya probabilitas kecil. Perang dagang, bullish sebenarnya buat kripto. Mengapa? Nah, saya jelasin buat teman-teman. Jadi
perang dagang tuh kan tarif itu kan pajak ya. Iya. Pajak, kalau pajak dinaikin harga jadi mahal kan. Nah, kalau harga jadi mahal, daya beli menurun otomatis. Iya. Jika daya beli menurun, ekonomi melambat. Jika ekonomi melambat, inflation turun. Jika inflation turun, ya, the Fed akan potong suku bunga. Nah, jadi sebenarnya makro itu agak complicated karena harus belajar domino efeknya. Dari perang dagang ke penurunan suku bunga itu banyak domino efeknya. Gitu. Menurut saya, dan sebenarnya ini BlackRock udah keluarin research, Bitcoin adalah aset yang paling outperform di saat ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi. Dia udah ukur kinerjanya dari perang Rusia Ukraina, dari perang Israel Palestina. Lalu di saat 2023 itu ada ketidakstabilan ekonomi dalam bentuk First Republic Bank collapse sama Silicon Valley Bank collapse. Goyang tuh ekonomi. Bitcoin gimana? Terbang. Nah, jadi sebenarnya kalau ada Black Swan secara perang dagang atau apa gitu ya, menurut saya awalnya akan fluktuasi, mungkin akan dip dalam, tapi in the long run Bitcoin should outperform dibanding aset-aset lainnya, gitu. Bitcoin ya, kalau altcoin saya nggak tahu deh ya. Jadi ya teman-teman harus punya alokasi kepada Bitcoin ya, gitu, untuk menjaga resiko altcoin teman-teman gitu. Jadi dibagi nih portonya. Harus ada, kalau misalkan teman-teman low risk 80% Bitcoinnya atau 75%. Kalau mau high risk kayak saya 50-50 aja deh. Gitu. Bahkan pernah saya sempat tuh 25% doang Bitcoinnya. 75% meme coin. Nah, sekarang 50-50 soalnya turun. Nah, gitu. Jadi kita harus alokasi porto kita sesuai dengan risk tolerance kita, satu, dan kedua kondisi market. Gitu. Gitu sih, Kak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Darta. Nggak terasa nih Kak, udah berakhir cepet banget ya. Ngobrolnya cepet banyak banget. Aku banyak banget belajar nih dari Kak Darta, dan pastinya juga investor dan trader Ajaib Alpha juga pasti punya insight baru lagi soal Bitcoin dan kawan-kawannya. Amin. Tentang investasi aset kripto. Pokoknya kalau untuk sekarang memang dari segi makro, fundamental, bahkan teknikal pun bullish ya, gitu seperti yang tadi kita udah bahas. Tapi kita juga jangan sampai merem gitu. Kita tetap harus melek ngelihat situasi market seperti apa. Untuk saat ini datanya masih mengatakan bullish ya. Nanti jika sudah ada perubahan data, disitulah kita baru bereaksi. Betul. Kita atur lagi porto kita gimana. Atau mau bungkus cuan, take profit, atau mau holding gitu. Ujung-ujungnya kita harus objektif. Gak boleh ikuti suara hati. Gitu. Dan sekarang sih memang kalau saya lihat secara objektif, teknikal, makro itu semua sehat gitu. Bitcoin juga kalau kita lihat sideways doang Kak. Gak mengalami penurunan. Benar. Tiba-tiba tahu-tahu retail udah panik kan. Ya karena mereka pegangnya altcoin kebanyakan. Memang itu dia emang yang bikin ramai sih kemarin-kemarin. Padahal Bitcoinnya biasa aja. Gitu. Nah gitulah. Pokoknya kalau mau pakai hati itu kata Kak Darta untuk asmara aja udah. Untuk cinta-cintaan aja. Ya benar tadi, jangan sampai merem gitu. Kita tetap harus lihat juga situasi market seperti apa. Dan jangan arogan. Pokoknya kalau misalkan belajar terus tuh. Belajar terus, nggak ada kata mati ya untuk belajar ya dalam trading ya gitu. Nggak ada akhirnya sebenarnya. Nggak ada akhirnya ya. Dan memang Bitcoin berpotensi untuk sampai ke 150.000 ya di tahun ini gitu. Dan banyak juga ya masih pakar-pakar lainnya yang menarikkan Bitcoin bahkan beyond gitu kan. Nah, dan jangan lupa juga kalaupun memang tadi dirasa ada strategi-strategi dari Kak Darta yang cocok buat trader atau investor, jangan lupa untuk tetap Dior ya, do your own research, karena kita di sini cuma sharing, ngobrol dan bahas tentang seputar Bitcoin. Nah, Kak Darta buat nutup akhir podcast ini nih, kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan nih? Kira-kira tips kah atau pesan lah dari Kak Darta buat teman-teman investor atau trader ajaib? Oke. Pertama, fokus jangka panjangnya, karena in the short term anything can happen ya. Fluktuasi di market crypto itu besar, gak seperti aset lainnya gitu. Jadi fokus jangka panjangnya, jangan gampang kepancing psikologinya atau emosinya.
kita lihat TikTok scrolling ada yang ngenyebar apa ya, nge-FUD ya kan ya. Langsung panik gitu, jangan ya. Coba belajar dan atur dan kendalikan emosi dan psikologinya. Itu satu. Kedua, belajar mengikuti tren. Karena selama trennya masih bullish, harga masih bisa lanjut naik di luar imajinasi teman-teman gitu. Karena sebenarnya jika market sedang uptrend, itu artinya smart money sedang beli, Kak. Karena smart money itu cuman mereka yang bisa menggerak harga naik atau turun kan. Cuman mereka yang punya modal dan supply yang cukup besar untuk mendorong dan menggeraki harga. Jadi kalau kita lihat harga sedang uptrend, harga sedang naik tuh, itu artinya institusi sedang buy. Jadi transaksi institusi itu sebenarnya tercerminkan di chart price action dalam bentuk candlestick. Jadi belajar ikuti tren, trennya masih aman, masih layak di hold. Jika sudah ada tanda bearish, cepet-cepet cabut gitu. Jangan terikat dengan suatu aset ya gitu. Jangan baper ya. Soalnya ada tuh Kak, kadang orang mau jual sayang. Ya. Gitu. Aduh jual sayang nih, ini koin udah temenin saya selama setahun lebih gitu. Jangan. Binder dan dead. Jangan, itu seperti itu jangan ya jangan, teman-teman benar. ya. Jadi ya, dan lalu semoga podcast kali ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Betul. Semoga kalian semua profit besar di tahun 2025 ini. Terima Amin. kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Darta Wijaya. Yeay. Thank you, Makasih Kak. banyak Ya, Kak thank you, Darta. Kak. Sekali lagi udah bisa main ke podcast Cuan Talks Ajaib Alfa. Ya, dengan senang hati Kak. Yeay. Oke, sampai sini aja guys. Gak berasa banget waktunya udah berakhir. Sampai ketemu di podcast Cuan Talks Ajaib Alfa selanjutnya. Bye-bye. Yuhu.